Balik lagi bersama gua, Dr. Bertopeng. Ya, tadi kita sudah lihat ya, intro dari video ini bahwa ya begitulah. Angka pasien yang dinyatakan positif corona di Indonesia semakin lama semakin bertambah banyak. Begitu juga angka kematiannya. Tapi memang angka kesembuhannya pun tinggi. Nah, kita nggak mau bahas tentang angka kematian, angka kesembuhan. Sekarang yang mau kita bahas mengenai mudik. Gimana menurut kalian? Mudik diperbolehkan atau tidak? Iya, saya tahu. Jawabannya pasti sama. Ada pro dan kontra tentunya. Tapi saya mau jelaskan dulu. Pengendalian infeksi terbaik secara epidemiologis adalah dengan mengkarantina orang yang terinfeksi. Atau kalau orangnya banyak dalam satu wilayah dan kita nggak tahu orang mana yang terinfeksi dan yang enggak, ya satu wilayah itu kita karantina semuanya. Itu strategi terbaik. Kita karantina, kita tutup akses keluar masuknya. Jadi ya kita biarkan orang-orang yang ada di kota itu sembuh. Jadi ya paling yang terinfeksi hanya orang-orang di situ saja. Tapi ternyata tidak semudah itu Ferguson untuk mengendalikan masalah ini. Banyak masalah sosial, banyak dampak ekonomi yang muncul. Jadi ternyata menyelesaikan masalah medis tidak semudah itu. Tidak hanya, ya udah, karantina aja. Selesai. Enggak. Karena apa? Saat kita melakukan physical distancing, saat ada kebijakan stay at home, saat mudik itu tidak dianjurkan, nggak bisa dilakukan semudah itu. Karena apa? Satu, saat kita stay at home aja 14 hari di rumah, pekerja harian lepas, yang pekerjaannya adalah dia dapat kalau mereka bekerja, kalau ibarat kata ya, kalau mereka nggak kerja hari itu mereka nggak makan. Mereka nggak bisa stay at home gitu aja. Kalau mereka stay at home, oke, mereka nggak terinfeksi virus corona. Tapi anak, istri, dan keluarganya kelaparan. Ujung-ujungnya mereka akan berpikir, daripada saya mati kelaparan, lebih baik saya bekerja. Kena corona atau 50-50, belum tentu juga kena corona. Dan kena corona juga bisa nggak menimbulkan efek apapun, bisa nggak menimbulkan gejala apapun. Ya, secara itu bukan hal bodoh menurut saya. Itu adalah hal yang sangat manusiawi. Sangat manusiawi sekali. Dan ya memang dibutuhkan banyak elemen untuk menyelesaikan masalah ini. Begitu juga dengan mudik. Ya, beberapa hari yang lalu saat saya bertugas di poliklinik, ada beberapa pasien datang untuk minta dibuatkan keterangan bebas corona. Karena apa? Mereka mau mudik ke kampung halamannya. Oke, mungkin saya jelaskan terlebih dahulu. Sampai saat ini, untuk pemeriksaan swab test dan rapid test di kota tempat saya bekerja sangat terbatas. Sangat terbatas jumlahnya. Jadi, untuk menentukan pasien dinyatakan positif corona apa enggak, itu harus dilakukan PCR dengan sampel swab test. Di mana reagennya masih sangat terbatas dan sarana laboratoriumnya juga masih terbatas. Jadi, tidak semudah itu untuk menyatakan pasien Anda bebas dari corona atau tidak. Dan mungkin saat ini laboratoriumnya sedang difokuskan pada orang yang benar-benar bergejala. Orang yang benar-benar membutuhkan. Kalau orang yang sekedar, ya saya mau mudik, saya mau dinyatakan bebas corona, itu memang masih cukup sulit untuk ya untuk melakukan pemeriksaan itu. Karena keterbatasan alat. Ya, akhirnya saya diskusi dengan orang tersebut dan bertanya, Bapak kenapa mau mudik? Ya, Dok, karena saat ini kontrak saya sudah habis dan kontrak saya nggak diperpanjang, Dok. Kalau saya tetap tinggal di kota ini, saya mau makan apa? Bagaimana saya hidup? Lebih baik saya pulang ke kampung, di sana ada orang tua, dan seenggaknya saya bisa survive di sana. Ya, ini pilihan yang susah kan? Saat mudik itu mulai tidak dianjurkan, himbauan untuk tidak mudik dikumandangkan, tapi banyak masalah-masalah ekonomi yang muncul
menerpa orang-orang ini. Jadi mau nggak mau ya orang-orang yang seperti ini harus mudik. Oke, akhirnya ya sudah saya jelaskan ke pasien itu bahwa saat ini saya nggak bisa memastikan Anda itu terkena corona apa enggak. Karena regen, karena pemeriksaan juga masih terbatas. Jadi saat ini saya hanya bisa sebatas melakukan ronsen dan pemeriksaan laboratorium rutin. Ya mungkin untuk sedikit membantu saat Anda pulang nanti. Dan saya juga edukasi kepada pasien orang tersebut bahwa nanti setelah di rumah jangan lupa lapor ke Pak RT, lapor ke puskesmas tempat cakupan Anda tinggal. Dan ini hal yang penting. Sebenarnya dari buku program pengendalian corona yang diterbitkan oleh Menkes, bahwa ini masuk ke dalam algoritma penanganan pasien dengan perjalanan ke luar negeri. Nah, tapi karena ini di Indonesia sekarang banyak zona merah, ya saya pikir itu bisa diberlakukan. Jadi apa yang harus dilakukan pada saat Anda terpaksa harus mudik adalah yang pertama, Anda harus melakukan karantina mandiri di rumah selama 14 hari dan lakukan physical distancing dengan orang-orang yang ada di rumah Anda dengan jarak kurang lebih 1 meter. Lebih baik, mungkin akan lebih baik kalau misalnya bisa 2 meter. Terus, Anda juga harus melaporkan diri ke RT setempat dan juga melaporkan ke fasilitas kesehatan atau puskesmas tempat cakupan Anda bekerja. Nah, nanti pada prinsipnya sebenarnya nanti puskesmas akan memberikan ya HAC. Kalau di buku sih bilangnya ngasih HAC. Cuman ya bentuknya itu sebenarnya follow up terhadap orang tersebut selama 14 hari. Apakah timbul gejala apa enggak? Apakah timbul tanda-tanda batuk, pilek, dan lain-lainnya apa enggak? Dan apabila timbul gejala yang dicurigai ke arah virus corona, pasien ini atau orang ini dianjurkan untuk segera melakukan pemeriksaan di fasilitas kesehatan. Ya, jadi kurang lebih begitu ya, teman-teman. Buat yang terpaksa harus mudik, ada 2 hal yang harus dilakukan. Lapor kepada RT dan puskesmas. Dan yang kedua adalah lakukan karantina mandiri. Ya, saya berdoa supaya pandemi ini terus berakhir. Saya tahu masalah ini tidak bisa diselesaikan dari sudut medis saja, karena ternyata ada dampak sosialnya, stigma, dan lain-lain. Ada juga dampak ekonomi yang muncul, di mana mereka tidak bekerja, tidak bisa makan. Jadi, saya harap pandemi ini terus berlalu, dan Indonesia bisa bernapas dengan lega. Terima kasih. Sampai jumpa.